Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu di video kali ini. Ibu akan menjelaskan tentang lanjutan yang kemarin di bagian 3, yaitu pembelajaran kelas 2 SD, tema 2, bermain di lingkunganku, sub tema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pada video ini, Ibu akan jelaskan materi yang lain karena ini di bagian 3, jadi materinya beda dengan yang kemarin ya. Tonton video ini sampai akhir dan fokuskan perhatian kalian dengan baik. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pelajarannya atau belajar di rumahnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada 3 anak sekolah. Kira-kira kalian tahu tidak tokoh siapa yang ada di gambar itu? Ternyata di sebelah kiri ada anak perempuan memakai seragam, namanya Lani. Coba perhatikan Lani, apa yang ia kenakan? Pakai seragam merah putih? Rapi tidak, Nak? Rapi ya, karena bajunya dimasukkan di dalam roknya. Kemudian, coba kita lihat roknya. Di bawah lutut apa tidak? Iya, di bawah lutut. Berarti Lani sudah cukup mematuhi aturan. Karena kalau kita sekolah memakai seragam, aturannya harus rapi, bajunya dimasukkan, dan celana atau roknya di bawah lutut. Kemudian rambutnya, coba kita lihat. Rambut Lani rapi apa tidak? Ternyata rambut Lani rapi, disisir, diberi bandana. Berarti Lani sudah menjalankan aturan dengan baik. Coba kita lihat yang ada di tengah. Ternyata di situ ada Udin memakai kacamata. Kita lihat, seragam yang dipakai Udin, apakah sudah rapi? Kalau celananya, Udin ini memakai celana yang di bawah lutut. Sudah betul ya. Tapi bajunya ternyata dikeluarkan. Tidak masuk ke dalam celana. Artinya Udin tidak mematuhi aturan atau tata tertib sekolah. Sekarang yang satu, yang sebelah kanan, ternyata di situ ada Benny. Coba kita lihat Benny. Rambutnya tidak disisir, kemudian bajunya rapi dimasukkan, pakai pendeng juga, tapi di sini pendengnya warna putih, harusnya warna hitam. Kemudian pakai celananya di atas lutut ternyata. Jadi Benny kurang atau tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, kalian sudah cukup tahu ya, kalau di sekolah itu ada namanya tata tertib atau aturan yang perlu kalian laksanakan. Salah satunya adalah aturan dalam berpenampilan. Kalian harus rapi, seragamnya harus rapi, rambutnya rapi, dan memakai sepatu yang berwarna hitam. Oh, coba kita lihat sepatunya anak-anak di sini. Ternyata sepatunya ada yang putih. Padahal kalau sekolah seharusnya memakai sepatu yang berwarna hitam polos. Baik anak-anak, kita akan menyimak sebuah peraturan yang ada di sekolah. Ibu akan bacakan, kalian juga harus membaca dalam hati ya, pelan-pelan. Contoh peraturan di sekolah. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas,
kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, anak-anak, kita sudah melihat contoh peraturan di sekolah. Kira-kira di sekolah kita apakah juga seperti itu peraturannya? Kurang lebih sama ya, Nak. Setiap sekolah pasti ada peraturan atau tata tertib. Nah, tugas kita, anak-anak dan juga bu guru, harus mematuhi tata tertib dan aturan yang ada di sekolah. Sebisa mungkin harus dipatuhi semua. Kemudian, selain itu, biasanya ada kelas atau guru dan siswa yang menyepakati aturan di dalam kelas. Seperti Ibu, biasanya kalau mengajar di kelas, Ibu akan memberikan kesepakatan kelas. Contohnya seperti apa kesepakatan kelas? Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, guru dan siswa datang tepat waktu. Yang kedua, berbaris yang rapi sebelum masuk kelas. Jadi sebelum masuk kelas, kalian harus berbaris di depan pintu, Ibu pandu dari depan, dan kalian masuk satu persatu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini penting ya. Setiap pembelajaran, kita harus selalu bersyukur, harus selalu mengingat Tuhan dengan cara berdoa. Sebagai wujud juga pengamalan Pancasila sila keberapa? Sila ke-1. Pintar sekali. Yang keempat, coba kita lihat, siswa memperhatikan penjelasan dari guru. Jadi, ketika bu guru menjelaskan, siswa harus memperhatikan supaya apa? Supaya materinya bisa diterima atau dipahami dengan baik. Supaya nanti kalau ada tugas, ada soal, dapat mengerjakan dengan lancar. Dan yang kelima, siswa mengerjakan tugas dari bu guru dengan baik. Kalau sudah memperhatikan, maka siswa harus mengerjakan tugas. Ya, anak-anak? Ibu yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh pada aturan. Jadi, nanti ketika kita sudah belajar di sekolah kembali, tolong aturan di sekolah dan aturan di kelas atau kesepakatan kelas kita patuhi bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita belajarnya tenang, belajarnya lancar, ilmunya dapat diserap dengan baik, dan tentu kalian akan tumbuh menjadi anak yang baik. Yang keenam, saling menyayangi sesama teman. Meskipun seharusnya ini tidak ditulis dalam peraturan, tetapi ini sangat penting. Supaya kalian bisa saling menghargai, saling toleransi, saling menyayangi sesama teman. Tidak ada ribut, tidak ada berkelahi, tidak ada adu mulut, dan lain sebagainya. Cukup jelas ya anak-anak? Bu lanjutkan lagi. Nah, apakah kalian sudah mematuhi peraturan di sekolah? Coba kalian ingat-ingat, kemarin ketika kelas 1 ada di sekolah, pernahkah kalian melanggar peraturan? Seperti apa jadinya kalau kalian melanggar peraturan? Ibu yakin kalian adalah anak yang baik, sebisa mungkin aturan itu tidak ada yang dilanggar, ya. Baik anak-anak,
Biasanya kalau di kelas, selain kalian mendapatkan materi pelajaran, kalian juga akan mendapatkan materi tentang seni. Nah, kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan materi tentang gambar imajinatif. Pernahkah kalian mendengar atau mengetahui apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif itu adalah gambar atau lukisan yang bermula dari hayalan kalian. Apa itu hayalan? Hayalan adalah ketika kalian berpikir tentang sesuatu hal yang tidak kalian lihat. Contoh, Ibu sekarang berhayal. Ibu memiliki rumah atau melihat sebuah rumah dalam pikiran Ibu yang berada di daerah pegunungan. Sedangkan di sini kita melihat suasana di pulau, di pantai. Artinya kita tidak melihat suasana pegunungan. Nah, apa yang Ibu pikirkan tadi adalah sebuah hayalan. Sehingga membentuk sebuah karya imajinatif berupa gambar dari hayalan Ibu tadi. Jadi kalau Ibu menggambar sekarang, maka Ibu akan menggambar sebuah rumah yang berada di pegunungan. Nah, sekarang coba kita lihat sama-sama, Nak. Di sebelah atas itu ada gambar kapal ya. Dan ada juga pegunungan, kemudian ada banyak rumah-rumah, ada pepohonan, matahari sedang terbit. Nah, itu salah satu contoh dari gambar imajinatif. Artinya, yang menggambar itu tidak melihat suasana sebenarnya, hanya memikirkan atau berhayal saja. Nah, coba kita lihat contoh yang di bawah. Yang di bawah ini ya, yang di bawah ini adalah sebuah rumah, gambar rumah. Di sebelah kanan kiri ada pohon, kemudian di depannya rumput, di atas ada awan. Nah, yang menggambar rumah ini, dia tidak melihat secara langsung rumah yang akan digambar, melainkan hanya dihayalkan atau dipikirkan dalam angan-angan saja. Nah, apabila Ibu memberikan tugas pada kalian, nah, coba sekarang gambarkan gambar imajinatif. Kira-kira, apakah sudah ada hayalan kalian yang ingin kalian gambar? Nah, Ibu yakin kalian pasti memiliki hayalan. Coba nanti kalau ada tugas seperti itu, dikerjakan dengan baik, sesuai dengan apa yang Ibu perintahkan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi di subtema 3 ini sudah Ibu jelaskan semua. Kemarin sudah ada bagian 1 videonya, bagian 2, dan ini bagian 3 adalah bagian yang terakhir. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Ibu harap kalian selalu belajar dengan tekun dan rajin di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan rajin-rajin cuci tangan. Ketika kalian hendak pergi, jangan lupa ya memakai masker. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.